dolar kita berubah jadi warna hijau atau sesuai nama kita yang ada di KTP, karena ini kan penting banget ya. Halo, assalamualaikum semuanya. Welcome back to my channel YouTube Ica Ica. Hai guys, jadi di kesempatan video kali ini saya mau buat tutorial bagaimana caranya mengatasi dolar kuning. Dan biasanya kasus dari dolar kuning tersebut dikarenakan video yang kita buat atau kita upload menurut kebijakan YouTube katanya sensitif. Nah, kalian tahu sendiri ya guys, kata sensitif itu bisa diartikan dari berbagai macam teks. Walaupun video yang kita buat biasa-biasa saja, tapi pihak YouTube itu sangat teliti banget guys. Contohnya seperti video yang aku upload tentang kereta api di Jepang. Dan ternyata saat aku klik monet, ups, dolarnya jadi kuning deh seperti ini guys. Lalu bagaimana cara mengatasinya agar dolar kita berubah jadi warna hijau? Oke, langsung saja yuk ke tutorialnya. Jadi yang pertama-tama ini saya mau nunjukin ke kalian dulu guys. Jadi ini ada dua video yang terdapat dolarnya kuning. Oke, lanjut ke video yang pertama ya guys. Seperti biasa kalau habis kita upload video kan kita klik monet kan guys. Dan apabila terdapat dolar kuning, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita rubah dulu judul daripada video tersebut. Dan kemudian kita rubah thumbnail atau cover pada video tersebut. Kemudian apabila masih terdapat dolar kuning, maka lakukan lagi sampai 2 kali atau 3 kali, dalam arti dirubah lagi judul dan thumbnailnya dari yang sebelumnya. Kemudian kita off dulu monetnya, kita tunggu berapa detik gitu guys. Kemudian kita on lagi monetnya dan akan dapat tampilan seperti ini. Kemudian kita klik dan alhamdulillah berhasil deh. Oh ya guys, perlu diingat juga ya bahwa nggak semua video yang dolar kuning bisa kita atasi loh, karena aku juga ada beberapa video yang dolarnya kuning dan tetap saja nggak bisa diatasi. Dan berikut adalah contoh video kedua aku yang alhamdulillah bisa diatasi dolar kuningnya, berubah menjadi warna hijau deh. Oke so guys, selamat mencoba, semoga berhasil. Oke so guys, thank you very much for watching my video. Di kesempatan video kali ini saya mau buat tutorial bagaimana sih caranya mengisi data di Google AdSense. Nah, jadi video ini tuh cocok banget buat kalian para YouTuber pemula. So, jadi kalau misalkan kita sudah buat channel YouTube, pasti kita dapat email dari Google AdSense. Nah, Google AdSense tersebut nanti diisi dengan data kita. Oke guys, langsung aja ya. Jadi pertama-tama kita buka email dan kemudian kita klik dan akan muncul tampilan seperti ini. Dan kemudian kita klik yang tulisannya Google AdSense dan akan muncul tampilan seperti ini. Dan kemudian kita klik yang tulisannya login dan akan muncul tampilan seperti ini. Nah, akan muncul tampilan seperti ini guys. Nah, jadi sebelum kita checklist yang saya setuju dengan segala perjanjiannya, lebih baik, alangkah baiknya dibaca dulu. Nah, jadi kita tuh baca dulu dari atas sampai akhir. Kita scroll ke bawah, itu panjang banget guys. Nah, jadi buat kalian yang ingin tahu apa sih arti makna teks tersebut, ya kalian baca ya guys. Nah, jadi kalau misalkan kita sudah baca semuanya, terus kita setuju, kita checklist yang saya setuju dengan segala perjanjiannya. Dan kemudian kita login, lanjut ke AdSense dan akan muncul tampilan seperti ini. Tadang! Loading guys. Nah, jadi guys, kalian bisa lihat sendiri ini tampilannya seperti ini ya. Nah, jadi di sini kita mengisi data kita yang asli. Data kita yang asli sesuai dengan KTP ya. Alamat rumah, nama, nomor HP yang aktif. Oke, jadi ini kan belum saya isi. Jadi nama masih Diri Ica karena ini nama channel YouTube. By the way, ini harus ganti. Diri Ica itu harus ganti dengan nama yang asli sesuai nama yang di rekening. Sesuai nama yang di rekening bank atau sesuai nama kita yang ada di KTP, karena ini kan penting banget ya. Kalau misalkan channel YouTube kita sudah memenuhi syarat-syarat menjadi partner YouTube, dan pasti pihak YouTube akan mengirim Google Pin AdSense ke alamat rumah kita yang tercantum di data Google AdSense. Maka dari itu kita nulisnya harus alamat yang asli, yang bener ya kan. Jadi biar nanti pas kita sudah memenuhi syarat,
otomatis Google AdSense-nya ngirimnya tepat gitu, nggak salah alamat gitu. Oke, langsung aja kita isi. Nah, di sini nama, misalkan ini contoh ya, aku tulis aja nama Love It gitu. Terus kemudian di baris alamat 1 kita tulis nama sesuai dengan alamat kita yang ada di KTP ya guys. Terus di baris alamat 2 itu nggak perlu diisi ya. Baris alamat 2 itu nggak perlu diisi, kita cukup menulis alamatnya di baris alamat 1 saja dan sesuai yang ada di KTP alamat kita. Terus kemudian kita tulis kotanya apa, provinsinya apa, kode posnya apa. Terus kemudian paling bawah itu kita tulis nomor telepon dan nomor teleponnya yang harus aktif. Nah, kemudian setelah kita sudah mengisi semua data kita, kemudian kita klik kirim ya guys. Nah, dan ini udah deh selesai ya. Jadi alamat rumah kita, alamat yang ada di KTP, semua sudah tercantum di Google akun AdSense kita. Dan ini termasuk sudah berhasil ya guys, akun Google AdSense kita. Nah, kalau sudah kita isi komplit kayak gini, kemudian kita cek masuk di Google AdSense, kita cek dan di situ nanti kita bisa lihat alamat rumah kita yang sesuai di KTP sudah tercantum di akun Google AdSense. Nah, nanti kalau misalkan channel YouTube kita sudah memenuhi syarat untuk menjadi partner YouTube, contoh seperti kita sudah dapat 1000 subscribe dan sudah dapat 4000 jam tayang. Nah, kalau kita sudah memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut, maka kita diwajibkan untuk mengajukan monetisasi. Kalau misalkan monetisasi kita ditolak, maka kita coba lagi sampai benar-benar pihak YouTube itu menerima akun channel YouTube kita. Nah, kalau misalkan sudah diterima menjadi partner channel YouTube, itu artinya kedepannya kita harus mengembangkan channel YouTube kita. Ya, misalkan buat video sekreatif mungkin, terus ya bikin konten-konten lah gitu. Nah, di situ kita akan mengumpulkan pundi-pundi ya dari iklan tersebut. Jadi nanti kan kalau misalkan orang menonton video kita ada iklan, nah kita nanti dapat uangnya dari situ. Tapi harus memenuhi syarat dulu, yaitu tadi harus memenuhi syarat dalam arti kita harus memiliki 1000 subscribe dan 4000 jam tayang, dan itu menurutku tidak mudah guys, itu perlu perjuangan ekstra banget. Dan bahkan itu kalau misalkan ya kalau kita orang yang nggak terkenal kan pasti itu butuh waktu yang benar-benar ekstra banget, bahkan 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun itu baru bisa ngumpulin 4000 jam tayang gitu. Terus nanti kalau misalkan kita sudah jadi partner YouTube dan video-video kita sudah keluar iklan, maka di situ kita akan mengumpulkan penghasilan gitu sedikit demi sedikit, nanti terkumpul sendiri otomatis. Nanti kalau misalkan kita hasil dari YouTube-nya sudah dapat 1 juta ya, 1.300.000 gitu, kurang lebih 1.300.000-400.000 gitu. Nanti di situ kita bakalan bisa cair uangnya gitu guys. Jadi buat kalian para YouTuber pemula, please jangan menyerah, tetap semangat ya guys. Karena kalau kita bekerja keras, berusaha, hasilnya tidak akan pernah mengkhianati hasil guys. Jadi nggak usah gampang menyerah. Kamu tau gak sih perjuangan aku tuh bangun channel YouTube itu yang namanya YouTube-nya Ica Ica, itu apa coba? Itu perjuangan banget guys. Tau gak sih, pokoknya itu aku ya Allah perjuangan banget gitu loh ya. Yang dicari itu bukan semata-mata uang ya, tapi kayak lebih ke mengabadikan momen. Soalnya kalau misalkan yang di pikiran kita tujuannya semata-mata mencari uang, itu kalau misalnya kita tidak dapat uang kan ujung-ujungnya kecewa. Jadi ya sebisa mungkin harus seimbang gitu. Oke guys, itu dia tutorial saya, semoga bermanfaat. And then sampai di sini dulu ya video kali ini. Oh ya, please jangan lupa subscribe, like. Thank you guys.